Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Alvin Gerald dari 11 IPS 2 absen 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang materi PKN bab 4. Silahkan menyaksikan. Jadi yang pertama adalah peran Indonesia dalam PBB. Jadi Indonesia merupakan negara anggota PBB ke-60 dan bergabungnya itu pada 28 September 1950. Itu tuh terjadinya kurang dari setahun setelah Belanda mengakui kedaulatan melalui konferensi meja bundar. Indonesia sama PBB juga memiliki keterikatan sejarah yang cukup dekat, diingat kemerdekaan Indonesia terjadi pada tahun 1945 dan tahun itu juga merupakan tahun didirikannya PBB. Di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Lawyers Commission atau yang disingkat ILC, Indonesia tuh mencatatkan prestasi dengan terpilihnya Menlu Mokhtar Kusumaatmadja pada periode 1992 sampai 2001. Jadi Indonesia adalah salah satu anggota pertama Dewan HAM yang terpilih selain 27 negara anggota PBB lainnya itu pada tahun 2006. Selanjutnya Indonesia menjadi anggota Dewan HAM lagi pada periode 2007-2010 dan jumlah pemilih dan jumlah suara yang memilih Indonesia itu ada 165 negara anggota PBB. Jadi yang kedua ada peran Indonesia dalam ASEAN. Jadi peran Indonesia di ASEAN itu kayak hitungannya tuh aktif gitu. Jadi Indonesia kayak selalu berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi atau pertemuan-pertemuan ASEAN gitu. Nah, Indonesia juga sering jadi tuan rumah acara-acara atau pertemuan-pertemuan penting ASEAN. Ketiga, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Jadi gerakan non-blok ini bagi Indonesia itu terutama itu berarti kayak lahir sebagai netral atau tidak memihak. Jadi selama 3 tahun GNB dipimpin Indonesia, banyak kalangan tuh yang nyebut bahwa GNB itu berhasil dalam melakukan percaturan politik global, dan Indonesia itu melakukannya melalui Jakarta Message, yang mana Indonesia itu meletakkan kerjasama internasional itu dititik beratkannya itu pada ekonomi. Jadi selanjutnya adalah makna hubungan internasional. Jadi secara umum itu hubungan internasional itu adalah hubungan yang bersifat global, yang hubungannya itu meliputi hubungan dengan negara-negara lain yang melampaui batas-batas ketatanegaraan. Jadi hubungan internasional tuh ada dua, ada politik luar negeri sama hubungan luar negeri. Jadi yang pertama tuh politik luar negeri. Jadi politik luar negeri itu adalah hubungan satu negara dengan negara lain dengan tujuan itu tercapainya tujuan nasional negara-negara yang bersangkutan. Jadi kedua negara atau lebih negara yang berpihak itu dalam politik luar negeri itu sama-sama tercapai tujuan nasionalnya. Terus yang kedua itu ada hubungan luar negeri. Jadi hubungan luar negeri itu adalah keseluruhan hubungan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Jadi selanjutnya adalah pentingnya hubungan dengan negara lain atau hubungan internasional. Jadi pentingnya itu untuk menjaga kelangsungan dan kemerdekaan suatu negara. Jadi suatu negara tuh bisa tetap hidup dan berlangsung itu juga membutuhkan dukungan dari negara lain. Jadi untuk mendapat dukungan itu harus punya hubungan yang baik gitu, relasi yang baik dengan negara-negara lain. Jadi pentingnya hubungan internasional ini ada karena dua faktor. Jadi ada faktor internal sama faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu karena kekhawatiran atau ketakutan suatu negara itu untuk keberlangsungan negara tersebut ke depannya gimana. Jadi takut ada kudeta
atau intervensi dari negara lain. Yang kedua itu ada faktor dari luar atau faktor eksternal. Jadi itu karena hukum alam yang tidak bisa dipungkiri bahwa satu negara tuh nggak bisa berdiri sendiri, jadi butuh dukungan dari negara lain untuk menyelesaikan kayak masalah-masalah politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, militer, dan lain-lain. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.